Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya masih bisa bertatap muka walaupun hanya bisa menggunakan video pembelajaran. Tentunya mungkin adik-adik semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, khususnya untuk anak-anak kelas 7 SMP Temarip Al-Ghazali. Tidak terasa kita sudah memasuki kepada pembelajaran di semester 2. Pembelajaran di semester 2 ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari, yaitu salah satunya tentang organisasi kehidupan. Nah, ini materi ke-6. Mungkin sebelumnya Pak Indra sudah memberikan materi rangkuman lewat WhatsApp grup dari masing-masing kelas. Nah, di sini Pak Indra akan menjelaskan terkait materinya, gitu ya, supaya adik-adik lebih mudah untuk memahami. Mohon untuk disimak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Sebelum kepada materi pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran ini lebih hikmat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita lihat di sini sudah ada tampilan di monitor kalian atau di YouTube kalian tentang organisasi kehidupan. Ini adalah bab ke-6 di kelas 7, tepatnya di semester 2 yang akan dibahas adalah terkait dengan organisasi kehidupan. Secara rangkuman, adik-adik Pak Indra harapkan semoga sudah mencatatnya dan sekarang tinggal menyimaknya. Oke, di sini ada peta konsepnya. Organisasi kehidupan ini berbicara tentang asal muasalnya makhluk hidup. Ya, tentunya di sini yang menjadi sebuah fokus dalam materi kita itu adalah membahas tentang tumbuhan dan hewan. Nah, bisa kita lihat di sini pada tumbuhan, ya, ini ada sel tumbuhan. Nah, artinya apa? Organisasi kehidupan itu berawal dari yang namanya sel. Ya, dari sel ini akan membentuk suatu jaringan dan dari jaringan akan membentuk suatu organ, kemudian membentuk organ akan membentuk suatu sistem organ dan tentunya akan membentuk suatu organisme pada tumbuhan. Bagaimana misalnya dengan hewan sama? Dengan hewan juga sama. Berawal dari sel hewan, kemudian membentuk suatu jaringan hewan, sistem organ sampai kepada organisme. Ya, sama halnya dengan kita sebagai manusia. Mungkin kita ketika dilahirkan sudah membentuk suatu organisme atau individu yang seutuhnya. Bahkan bisa dikatakan sempurna. Tapi ingat, ketika kita dalam rahim seorang ibu, tentunya proses itu dilalui, ya, dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai ketika kita dilahirkan menjadi suatu organisme yang sempurna. Nah, kita berawal dari sini, dari sel. Ya, sel menurut Robert Hooke pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Sedangkan menurut Matthias dan Thomas menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Artinya apa? Unit terkecil di sini unit terkecil penyusun makhluk hidup. Selanjutnya, setiap sel terdiri dari cairan yang disebut dengan sitoplasma, membran, serta inti nukleus atau bahan inti. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, ya, ingat nukleus itu inti sel. Sel dibagi menjadi beberapa macam. Nah, sebenarnya materi ini udah pernah diajarkan ketika adik-adik di semester ke-1. Itu ya pada materi ciri-ciri makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup. Sel itu yang pertama ada prokariot. Prokariot merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus, misalnya bakteri dan alga. Ya, jadi si selnya itu tidak memiliki membran nukleus atau inti sel. Sedangkan kalau eukariot merupakan
sel yang nukleusnya memiliki membran atau selnya memiliki membran nukleus. Jadi beda ya antara kalau prokariot itu tidak memiliki membran nukleus, sedangkan kalau eukariot itu memiliki membran nukleus. Ya. Kemudian, nah di sini pengertian sel juga. Yang pertama, organisme bersel tunggal atau uniseluler. Ini berdasarkan jenisnya. Jadi sel itu ada yang sifatnya uniseluler dan ada juga yang sifatnya multiseluler. Contohnya ini adalah bakteri dan protista. Ya, misalnya ini protista, sedangkan ini bakteri. Ya, kedua makhluk hidup di sini ini merupakan bersel tunggal atau dikatakan uniseluler. Ya, maka sel itu hanya sendiri atau tunggal, tidak mengalami pembelahan. Dan selanjutnya, pada organisme yang bersel banyak atau lebih dikenalnya multiseluler, ya salah satunya kita sebagai manusia dan tumbuhan. Biasanya ini makhluk hidup yang makro atau besar. Terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Dan sel ini akan terus mengalami perubahan. Coba simak adik-adik pada diri kalian. Kalian ketika dilahirkan, itu masih usianya masih bayi, perkembangannya. Sampai kepada anak-anak, remaja, dewasa. Bahkan sampai nanti lansia. Itu ya. Tentunya di sini dipengaruhi oleh sel juga. Sel yang mengalami pembelahan. Ketika kalian misalnya badannya masih kurus, sekarang gemuk, tinggi badannya masih pendek, sekarang udah tinggi. Nah, ini pun dipengaruhi oleh sel juga yang mengalami suatu pembelahan. Nah, kalau dilihat ini adalah struktur selnya, ya. Ini yang membedakan antara sel pada bagian apa? Pada bagian tumbuhan dan sel pada bagian hewan. Karena tadi apa? Kata Pak Indra, kita fokusnya untuk di sel tumbuhan dan di sel hewan. Nah itu. Secara umum sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organelnya. Ya, jadi sel yang tadi ukurannya bulat, ternyata di dalamnya itu mempunyai suatu organel-organel. Organel itu adalah bagian dari sel yang berfungsi secara khusus. Itu contohnya di sini, ya. Ini ada sitoskeleton. Di sini ada vesikel membran, ada retikulum endoplasma halus, ada ribosom, ada pori-pori nukleus, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada vesikel Golgi, ada sitoplasma yang tadi dikatakan cairan pada inti sel, kemudian ada peroksisom, ada mitokondria, ada vakuola kloroplas, dan ada tilakoid. Kemudian ada dinding selnya sebagai lapisan terluar, dan ada membran sel, kemudian ada plasmodesmata. Ya, itu misalnya kalau pada tumbuhan. Samanya kalau pada hewan. Ya, pada hewan, pada tumbuhan sebenarnya hampir memiliki persamaan. Namun ada organel yang berbeda yang tidak dimiliki oleh hewan. Nah, lanjut saja. Di sini adalah struktur sel. Pada membran sel tersusun atas fosfor atau lemak atau lipid, karbohidrat, protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur. Lalu lintas zat yang keluar masuk sel, membran sel bersifat semipermeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Nah, misalnya tuh. Dan selanjutnya ini adalah bagian organel sitoplasma ya. Kalau yang tadi ini organel pada membran sel, sekarang ini adalah organel pada sitoplasma. Pada organel sitoplasma ini adalah merupakan suatu cairan ya, cairan yang ada pada sel. Sitoplasma tentunya mengandung protein, lemak, karbohidrat, zat anorganik, enzim, vitamin dan hormon. Nah, sekarang fungsi dari sitoplasma adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma ya. Nah, di sini ini cairannya. Sitoplasma itu cairan yang ada pada sel. Dilanjut ini nukleus. Nah, nukleus itu atau yang lebih dikenal dengan inti sel. Nukleus tersusun atas membran ya. Membran ini adalah lapisan sebenarnya. Kemudian ada cairannya tentunya di sini dan ada
cairan intinya atau nukleosplasma. Kemudian ada juga bagian kromosomnya dan ada anak intinya. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin, dan nukleus pun berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Ya, ini pada bagian organel nukleus. Nah, selanjutnya ini adalah mitokondria. Biasanya mitokondria ini adalah organel sel yang dapat mensintesis atau menghasilkan energi atau respirasi. Ya, biasanya semakin aktif suatu sel, maka mitokondrianya itu semakin banyak. Ini. Selanjutnya itu adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran. Ya, ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis pada protein. Artinya protein yang ada dalam tubuh kita itu dihasilkan juga oleh ribosom. Selanjutnya retikulum endoplasma. Ya, ini merupakan saluran atau penghubung. Ya, memang bentuknya ini sangat berliku-liku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada dua tipe, RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar terdapat ribosom, sedangkan pada RE halus itu ditempeli ribosom. Ya, dan tentunya ribosom mempunyai peran. Di antaranya itu adalah perannya itu dibutuhkan oleh organel-organel sel lainnya. Kemudian badan Golgi. Nah, pada badan Golgi ini berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ini adalah struktur sel atau pada lisosomnya. Lisosom adalah suatu organel yang berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Ya, lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asingnya. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Ya. Nah, lisosom ini hanya terdapat di hewan saja, tapi tidak terdapat di tumbuhan. Kemudian sentriol yang berperan sebagai pembelahan sel. Ya, sentriol pun sama, hanya dimiliki oleh hewan. Kemudian vakuola. Nah, vakuola itu berarti ruang sel. Ya, pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola itu berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada hewan, vakuola hanya berukuran kecil. Nah, vakuola di sini ada berapa jenisnya? Ada dua. Ada vakuola makanan yang tujuannya untuk mencerna makanan, dan ada juga vakuola kontraktil yang tujuannya untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air di dalam sel. Kemudian plastida. Sama, plastida pun ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ya, plastida mengandung pigmen kloroplas. Nah, jadi kalau misalnya pada tumbuhan mengalami fotosintesis, karena di dalam organel selnya itu memiliki plastida. Ya, kloroplas itu bagian dari plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis atau kromoplas. Berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan tentunya. Kemudian dinding sel ini adalah merupakan lapisan atau organel sel yang ada pada bagian luar. Tentunya ada pada tumbuhan, tidak ada pada hewan. Ya, membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah atau tidak kaku. Ya. Nah, di sini dinding sel juga yang menyebabkan kenapa tumbuhan itu kuat, keras. Misalnya beda dengan manusia atau hewan. Manusia dengan hewan misalnya apabila mungkin ketusuk jarum bisa berdarah. Tapi beda halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan itu struktur tubuhnya itu keras pada bagian batangnya atau akarnya ya karena mempunyai dinding sel. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan.
Pada nukleus berfungsi sebagai reproduksi. Ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Pada nukleus berfungsi sebagai sintesis ribosom, ada di hewan dan ada di tumbuhan. Pada ribosom bebas ya dan sama-sama ribosom terikat RE berfungsi sebagai sintesis protein. Ini pun ada di tumbuhan dan ada di hewan semuanya. Kemudian pada RE tadi retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis dan penyaluran bahan, semuanya ada di tumbuhan dan ada di hewan. Kemudian badan Golgi tujuannya untuk memodifikasi dan penyaluran produk RE ada di tumbuhan dan ada di hewan juga. Kemudian mitokondria sebagai penghasil energi atau respirasi ada di tumbuhan dan ada di hewan juga. Kemudian lisosom sebagai pencerna makanan. Nah, ini ada di hewan tapi tidak ada di tumbuhan. Kemudian kloroplas yang berfungsi sebagai fotosintesis. Fotosintesis ini tidak ada di hewan tapi ada di tumbuhan. Selanjutnya dinding sel sebagai pelindung ini tidak ada di hewan tapi ada di tumbuhan. Kemudian vakuola yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa ini ada di hewan dan ada di tumbuhan. Selanjutnya sentriol yang berfungsi sebagai pembelahan sel ini ada di hewan dan tidak ada di tumbuhan. Nah, jadi adik-adik harus tahu perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, mungkin itu subbab materi pertama kita mengenai sel. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada subbab selanjutnya mengenai jaringan, organ, dan sistem organ. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.